Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-17, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Injil Matius pasalnya yang ke-17, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, di bawah satu perikop, Yesus dimuliakan di atas gunung. Demikianlah firman Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kira-kira setelah 6 hari lamanya, Yesus memberitahu para muridnya bahwa dia akan menderita, dibunuh, dan dibangkitkan. Maka Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke atas gunung untuk berdoa. Saat berdoa, penampilan dalam diri Yesus berubah menjadi wujud yang dimuliakan, dengan pakaiannya yang menjadi putih menyilaukan. Musa dan Elia juga hadir dan berbicara dengan Yesus tentang kematiannya yang akan segera terjadi. Petrus sangat ketakutan akan penglihatan tersebut. Lalu ia menawarkan untuk membangun 3 tenda untuk tempat berlindung bagi mereka. Peristiwa penampakan ini tidak diragukan lagi merujuk pada pondok yang digunakan untuk merayakan hari raya Pondok Daun ketika orang Israel tinggal di pondok selama 7 hari. Lalu turunlah awan menyelimuti mereka, dan sebuah suara berkata, "Demikian, inilah anakku yang telah aku pilih, yang aku kasihi, dengarkanlah dia." Dan di saat awan itu terangkat, Musa dan Elia telah menghilang, dan Yesus sendirian dengan murid-muridnya yang masih diliputi oleh ketakutan. Lalu Yesus memperingatkan mereka untuk tidak memberitahu siapapun apa yang telah mereka lihat sampai setelah peristiwa kebangkitannya. 3 kisah peristiwa ini ditemukan di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Dan tidak diragukan lagi, tujuan transfigurasi Kristus menunjukkan kemuliaan daripada sorgawinya, yang dimaksudkan agar lingkaran dalam atau orang-orang terdekat Yesus, yaitu para murid-muridnya, dapat memperoleh pemahaman yang jauh lebih besar dan lebih lengkap tentang siapa Yesus itu. Kristus mengalami perubahan penampilan yang dramatis agar para murid dapat memandang dia dalam kemuliaannya. Murid-murid yang hanya mengenal dia dalam tubuh atau keadaan manusianya, mereka sekarang memiliki kesadaran yang lebih besar akan keilahian daripada Kristus, meskipun mereka tetap tidak dapat memahami sepenuhnya. Peristiwa transfigurasi itu telah memberikan kepada mereka kepastian yang mereka butuhkan setelah mendengar berita mengejutkan yang dikatakan oleh Yesus tentang kematiannya yang akan datang.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara simbolis penampakan Musa dan Elia mewakili dari hukum dan para nabi. Tapi suara Tuhan dari sorga yang mengatakan, dengarkanlah dia, dengan menunjukkan bahwa hukum dan berita para nabi haruslah memberi jalan kepada Yesus. Artinya, Yesuslah yang merupakan jalan baru dan hidup, menggantikan peraturan yang lama dan nubuatan para nabi. Dia adalah penggenapan hukum dan nubuatan para nabi yang tak terhitung jumlahnya dalam perjanjian lama. Namun begitu juga dikatakan bahwa dalam wujudnya yang dimuliakan, mereka melihat pemuliaan dan penobatannya yang akan datang, yaitu sebagai Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Murid-murid tidak pernah melupakan apa yang terjadi pada hari itu, yaitu peristiwa transfigurasi Yesus di atas gunung itu. Dan tidak diragukan lagi bahwa inilah yang dimaksudkan oleh Yesus. Yohanes menulis dalam Injilnya, kami telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang satu-satunya. Sedangkan Petrus juga menulis tentang itu, yang mengatakan bahwa kami tidak mengikuti kisah-kisah yang diciptakan dengan cerdik ketika kami memberitahu tentang kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Namun kami adalah saksi mata dari kemuliaannya, karena dia telah menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika suara itu datang kepadanya dari kemuliaannya yang agung, yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kami sendiri, demikian Petrus berkata, mendengar suara yang datang dari surga ketika kami bersamanya di gunung itu. Mereka yang menyaksikan transfigurasi daripada Yesus memberikan kesaksian kepada murid-murid lain dan juga kepada jutaan orang yang tak terhitung jumlahnya selama berabad-abad, bahwa Yesus adalah anak Allah yang telah datang dengan wujud sebagai manusia yang sempurna untuk menjalankan kehendak Allah Bapa, yaitu menebus umat manusia yang mau percaya kepadanya melalui kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya yang mengalahkan maut. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.